Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 7 November 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang dari yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Awal saya meminta Frater Gali untuk mengisi kanal Gowori. Dia menolak dengan mengatakan, janganlah Mo, nanti saya menyesatkan. Lah, kan udah lulus teologi, saya katakan, masa menyesatkan? Dan akhirnya Frater Gali berkenan juga untuk mengisi kanal Gowori ini. Dan justru dalam refleksinya Frater mengatakan kepada saya, syukur Romo bisa mengisi Gowori, karena sungguh firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dalam menjalani panggilan. Puji Tuhan, haleluya, mantap betul. Kini ketika saya suruh isi lagi, dia ngeles. Dia bilang, kan Romo udah ada, jadi saya cadangan aja katanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus telah memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Penyesatan atau penyimpangan yang dimaksud dalam sabda Yesus ini mengacu pada kesalahan dalam menerjemahkan atau memaknai ajaran yang Yesus wartakan. Orang banyak mengikuti Yesus karena terpukau dengan kata-kata dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, namun demi keuntungan mereka pribadi. Maka Yesus mengingatkan dengan bersabda, jagalah dirimu. Sikap berjaga dan waspada terhadap segala kesesatan perlu dibuat agar kita tetap terfokus pada Yesus dan ajarannya yang sejati. Ajaran yang macam apa? Yesus mengajarkan hari ini kepada kita sekalian, ajaran kasih. Ia berfirman, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa kepadamu sampai 7 kali dalam sehari, dan 7 kali pula ia datang dan meminta pengampunan, penyesalan, maka engkau harus mengampuni dia. Inilah ajaran kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Meluruskan kembali yang sesat dengan menegur dan mengampuni. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Bahkan secara ekstrim, Yesus memberikan contoh orang yang bersalah berulang-ulang, namun menyesal, kita tetap harus mengampuninya. Terkadang saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu sukar bagi kita
untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi mereka yang melakukan kesalahan itu berulang-ulang, apalagi mereka yang kita cintai yang telah melakukan kesalahan. Sungguh menyakitkan sekali. Namun inilah perjuangan kita sebagai pengikut Kristus, yakni kita diajarkan untuk jangan pernah bosan memberikan pengampunan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk mengampuni dan mengasihi kita. Di akhir firman hari ini para murid berkata, tambahkanlah iman kami. Dan Yesus bersabda, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Artinya, jika kita punya iman, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Iman itu haruslah bertumbuh, walaupun kecil seperti biji sesawi, namun ketika bertumbuh akan menjadi pohon yang besar. Hati-hati dan mawas diri dengan beragam penyesatan. Dan marilah kita persenjatai diri kita dengan iman. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan untuk mengampuni dan mengasihi. Sebab inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.